berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ngobrol virtual, ngobrol otomotif bersama Tribun Timur. Untuk itu, edisi kali ini Rabu 8 Desember 2021 dalam program Ngobrol Otomotif pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tips aman melewati banjir untuk mobil city car. Nah, untuk itu pastinya kita sudah mengundang salah satu narasumber yang juga expert di bidang mobil pastinya, di mana salah satu narasumber kita ini juga merupakan kepala bengkel Toyota di Alauddin. Untuk itu kita undang dulu, sama-sama kita sapa, ada Bapak Nasir Umar. Halo, selamat sore Pak Nasir. Baik, Pak Nasir bisa dengar suara saya? Bisa. Halo, ya. Selamat sore. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak di sore hari ini? Ya, alhamdulillah sore hari ini saya lihat juga cuaca sudah sedikit cerah. Gimana hari-hari sebelumnya itu musim hujan ya? Iya, betul sekali. Sekarang. Oke. Baik Pak Nasir, untuk kesibukannya nih Pak Nasir di beberapa waktu ini ngapain aja sih Pak aktivitasnya? Nah, kemarin kan kita ini kan berapa hari berturut-turut hujan sehingga di mana-mana terdapat genangan air ya atau banjir. Iya. Kita juga sibuk sekarang ini di mana kita sebagai pelanggan kita Toyota disibukkan dengan adanya banyaknya mobil yang mogok di tengah genangan air. Nah, itu kita terus layani permintaan customer kita, di mana pelanggan Toyota kita harus layani. Itu tidak berhitung mau jam berapa, kita tetap hadir untuk melayani customer kita semuanya. Iya, baik Pak Nasir, di tengah kesibukan ini tetap melayani para konsumen ya. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan ini, khususnya di minggu ini, beberapa hari yang lalu bahkan puncaknya adalah di 7 Desember kemarin, memang mengalami cuaca yang cukup tidak bersahabat ya, cuaca buruk di mana ada hujan lebat dan juga disertai angin kencang pastinya. Untuk itu pada tema kita hari ini, tips aman melewati banjir untuk mobil city car bersama Bapak Nasir Umar selaku Kepala Bengkel Toyota Alauddin. Nah, baik Pak, langsung saja mungkin mengawali obrolan kita pada bincang otomotif pada sore hari ini. Ini kan musim hujan Pak ya, dan memang cuaca sangat tidak bersahabat tentunya. Apa sih sebenarnya bahayanya mobil ketika menerjang banjir selain daripada pastinya mogok atau kemasukan air? Seperti apa Pak? Ya, tentunya kita harus perhatikan benar-benar kita harus kuasai kendaraan kita sendiri. Ya kan kalau kita sebagai pemilik kendaraan, tentunya kita mengerti, kita tahu historinya kendaraan kita. Nah, dalam hal ini, tips yang kita harus saya share ke barangkali ke Tribun ya, untuk saat ini kita live, dan pastinya kendaraan harus betul-betul fit, di mana di saat banyak genangan, tentunya kan itu ada riak atau gelombang air, mungkin di saat kita lewat, ataupun ada kendaraan lagi yang juga lewat, itu bisa menimbulkan air ke dalam ruang mesin. Nah, jika kita mau atau hendak melewati genangan, tentunya kita harus tahu situasi kondisi kendaraan kita. Pertama,
yang kita harus perhatikan, kita harus yakin dan kita siap bahwa kendaraan kita ini nantinya tidak melewati lantai daripada kendaraan kita. Itu pastinya yang pertama. Kita harus lihat, atau paling minimal, paling maksimal itu di seperempat daripada ban mobil. Ya, itu bisa aman kita lewati air. Karena jangan sampai kita melewati air terus itu akan menyebabkan kendaraan kita mogok di tengah genangan. Iya. Itu akan, ya, saya kira itu yang pertama kita harus kuasai kendaraan kita sendiri dulu. Betul, Pak. Iya. Iya. Nah, tapi Pak Nasir sebenarnya untuk informasi tadi yang Anda sampaikan, sebenarnya ada nggak sih Pak tinggi maksimal untuk genangan air ataupun misalnya terkena hujan lebat nih ya Pak, tapi ada nggak ukuran maksimalnya nih yang bisa dilalui mobil, seperti ukurannya berapa tuh Pak misalnya, agar mobil ini tetap bisa jalan dan tidak mogok di atas genangan air? Ya. Kita kan bicara temanya bahwa saat ini kita ngomong city car, artinya city car sedan atau mobil yang bukan mobil kecil lah, ya. Iya. Bukan tipe kendaraan SUV. Ya, contoh barangkali sedan, ya Vios, Yaris, ya, atau Agya, Sienta. Batas maksimalnya genangan yang kita bisa lewati itu pada di bawah lantai kendaraan mobil kita. Itu maksimalnya. Karena kapan dipaksakan lewati di atas lantai, otomatis itu bisa menyumbat manifold atau knalpot daripada kendaraan kita. Karena kapan tersumbat, knalpot tidak bisa mengeluarkan exhaust atau gas buang, itu akan balik ke dalam mesin. Dikhawatirkan akan kemasukan air daripada intake manifoldnya kita. Itu akan lebih berbahaya. Saya kira itu batas maksimalnya di lantai kendaraan mobil kita. Oke. Baik Pak Nasir. Selanjutnya mungkin ada nggak sih Pak bagian terpenting atau komponen dalam sebuah kendaraan, khususnya di city car itu sendiri, yang patut kita waspadai di saat mobil berjalan di banjir ataupun juga genangan air? Itu bagian apa Pak? Yang paling kita harus waspadai, karena saat sekarang ini mobil-mobil pada umumnya itu kan sudah menggunakan IT semua, teknologi IT semua. Beda dengan mobil yang konvensional kayak yang mobil-mobil produk yang lama. Sekarang itu ada namanya ECU, ya, Electronic Computer Unit-nya. Sekarang mobil-mobil yang keluaran terbaru itu semua pakai ECU semua, elektronik semua. Ada namanya ECU. Itu yang paling rawan. ECU yang pertama sekali keluar pada tipe kendaraan kita di Toyota itu letaknya ada di bawah dashboard. Ya, ada di bawahnya dashboard. Nah, karena sekarang ini banyak sekali kita tidak tahu lagi kapan musim hujan, kapan kita mau lewat di genangan. Akhirnya apa? Produsen memindahkan komputer tersebut di ruang mesin. Itu ada di atas sejajar dengan mesin sekarang tempatnya. Jadi untuk kita melewati air yang bisa mungkin terpercik, itu sedikit bisa lebih aman daripada di bawah dashboard. Saya kira itu. Iya. Tapi sebenarnya untuk city car sendiri ini sebenarnya aman nggak sih Pak kalau mobil city car itu melewati banjir ataupun genangan air yang cukup tinggi? Gimana tuh Pak Nasir? Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa kita harus kuasai kendaraan kita sendiri yang kita pakai. Kita kan dilema memang. Kita mungkin mobilitasnya kita tinggi. Contoh kemarin di Pektarani itu kan sangat-sangat tinggi air. Iya. Nah, kita bisa juga nekat lewat. Iya. Kita harus perhatikan kendaraan kita. Kita pasti bisa rasakan sendiri bahwa ini mobil tidak bakalan masuk air di ruang mesin. Itu yang kita harus jaga. Ya. Kemudian karena kapan kita nekat melewati genangan yang cukup tinggi, itu akan bisa membuat mesin kendaraan kita bisa fatal, bisa terkancing karena kemasukan air. Kemudian kedua, itu saringan udara bisa kena air, itu akan tersumbat. Tidak ada suplai udara yang bisa masuk ke dalam mesin, akhirnya bisa mogok di tengah genangan tersebut. Itu yang paling kita harus jaga, kita harus waspadai. Ya, baik Pak. Nah Pak, kalau misalnya nih, dalam keadaan kita mengendarai mobil di tengah hujan yang lebat,
terus juga genangan air yang tinggi, banjir dan lain sebagainya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, misalnya seandainya mesinnya tiba-tiba mati nih Pak Nasir ya, apa sih hal yang harus kita lakukan pertama? Ya, tentunya kita begini, awalnya supaya mesin jangan sampai mogok di tengah genangan. Yang kita harus waspadai, yang kita harus lakukan di saat kita nekat menerobos genangan, kita pastikan gas kendaraan itu ditekan terus perlahan dan tidak boleh kencang kendaraan jalannya ya. Artinya pelan-pelan saja, paling tinggi kecepatan 10 km per jam, 5-10 km per jam, kecepatannya paling maksimal seperti itu. Kemudian gas jangan kita coba-coba, kita kendorkan atau kita area gas namanya ya, artinya gas tidak ditekan. Itu untuk memudahkan kita melewati genangan tersebut. Karena kapan gas kita kendorkan, itu akan bisa memicu kembali air masuk ke dalam manifolnya kita atau knalpot mobil kendaraan kita. Adapun jika kemudian terjadi tiba-tiba sudah kendaraan mogok tidak bisa jalan lagi, atau dalam artian mesin tidak lagi bisa hidup di dalam genangan tersebut, artinya kita jangan lagi mencoba untuk memaksa starter kembali atau memaksa kita hidupkan kembali mobil tersebut. Karena mobil atau kendaraan kita pakai sudah dalam keadaan mogok, berarti sudah ada problem yang terjadi pada baik itu di mesinnya sendiri atau di komponen listrikan sendiri. Bisa jadi sudah ada konslet atau arus pendek yang terjadi di dalam mobil kita. Ya, saya kira itu jangan coba-coba dihidupkan kembali. Lebih baik kita panggil bantuan untuk kita dorong atau derek kendaraan tersebut. Dan itu mungkin lebih mempercepat kerusakan sebuah mobil ya Pak, dengan hal yang kalau misalnya kita tadi lakukan hal yang Pak Nasir tadi sempat sampaikan juga. Nah, selanjutnya mungkin gimana sih kita menangani hal-hal yang seperti itu jika kondisinya mungkin darurat ya Pak ya. Misalnya dalam keadaan banjir yang cukup tinggi dan misalnya dengan tipe mobil city car, itu seperti apa Pak? Artinya kalau kita sudah pastikan, itu yang saya yang di awal tadi, bahwa kita tahu sendiri perasaan kita tahu psikologis kita, ini bisa kita lewat atau tidak tergantung kita. Kalau memang kita sudah setengah-setengah melewat, jangan coba-cobalah. Lebih baik kita urungkan niat kita untuk menerobos genangan tersebut, karena akan fatal akibatnya. Ya, kita tahu sendirilah kondisinya, kita harus bisa baca kondisi genangan tersebut, ini bisa lewat atau tidak. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa batas maksimum itu ada di lantai. Kalau sudah lewat di lantai, jangan coba-coba kita terobos lagi. Itu akan memperparah jika terjadi ada problem terjadi di tengah genangan tersebut. Iya, betul sekali. Nah, ketika setelah membahas mengenai perbincangan kita mengenai banjir dan juga city car dan bentuk-bentuk varian mobil lainnya yang memang ketika kita mau menghadapi banjir maupun juga genangan air yang cukup tinggi, tentu saja kita harus selalu waspada terhadap hal-hal yang tadi tips-tips yang disampaikan oleh Pak Nasir ya, Tribuners. Nah, selanjutnya sebenarnya kita mau bahas sedikit tentang bengkel Kala Toyota ini sendiri Pak. Selama musim hujan ini sudah banyak banget ya Pak mobil yang masuk untuk diperbaiki atau seperti apa Pak? Ini mulai hari Minggu kemarin, tepatnya malam Senin, itu teknisi kita atau bengkel siaga kita di area Makassar, Maros, dan Goa itu sudah stay memang. Kita sudah siapkan di awal-awal ya bahwa akan terjadi seperti ini. Sehingga semua unit TMC kita atau THS kita itu semua pada sibuk di area masing-masing. Contoh barangkali kalau Alauddin itu areanya di sekitar ya Petarani, membawahi beberapa kecamatan. Bengkel Uris Miharjo juga begitu. Bengkel Serui atau Cokro Aminoto juga ada wilayah juga. Sama di Maros dan Goa juga. Kita ada 5 cabang, itu kita saling koordinasi melaporkan semua aktivitas daripada
unit layanan TMC kita, di mana TC itu kita sudah ada jadwal atau shift masing-masing cabang. Kita sudah atur sedemikian rupa sehingga layanan yang dibutuhkan oleh semua customer Toyota kita itu kita bisa cover. Walaupun mungkin ada kendala atau mungkin sedikit ada lambat, mungkin karena ada kita layani yang lain. Saya kira itu cukup sudah banyak sekali sekarang unit ada di bengkel akibat adanya genangan. Iya. Jadi udah siap siaga ya Pak untuk Kala Toyota bengkel ini sendiri. Nah baik Pak Nasir, untuk di Kala Toyota sendiri kita mau kembali lagi nih membahas City Car ini sendiri. Sebenarnya di Kala Toyota ada beberapa banyak sih model City Car yang disiapkan. Ya, sekarang ini yang pertama kan sudah Yaris ya, Yaris, Agya, apalagi Agya, Kayla, yang terbaru lagi ini ada Rise, ya, Rise itu yang terbarunya kita dianggap City Car. Kenapa? Penumpangnya kan cuma berapa orang, ya gitu. Itu ada Corolla Altis, ya. Pio sekarang juga ada tipe apa lagi, pokoknya yang tipe-tipe kecil lah, semacam sedan gitu. Lain halnya kalau Avanza itu lewat dimanapun bisa. Avanza, Innova, Fortuner lebih-lebih. Itu kalau genangan cuma semeter ya bisa lewati lah. Saya kira itu. Iya, benar sekali. Itu mungkin untuk penggemar Avanza dan mobil-mobil Innova ya Pak ya. Dan baik Tribuners, kita akan membahas juga nanti mengenai sebenarnya yang paling laris di Kala Toyota ini ada apa aja sih. Tapi jangan kemana-mana, seusai jeda berikut tetap di Ngobrol Bersama program Bincang Otomotif. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program dari Tribun Timur, khususnya pada edisi sore hari ini adalah Bincang Otomotif. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita yang tadi mengenai City Car dan juga penjualan yang ada di Kala Toyota. Dan masih dengan bersama narasumber kita yang keren sekali, ada Bapak Nasir masih bersama kita. Halo Pak Nasir. Halo. Halo Mbak. Baik, kita lanjut lagi nih Pak obrolan kita. Nah, setelah tadi kita berbincang mengenai model-model ataupun varian yang disiapkan di Kala Toyota mengenai City Car itu sendiri, kalau untuk penjualannya sebenarnya yang paling laris nih model di City Car itu apa sih Pak? Yang mana? Dan yang tipe seperti apa sebenarnya yang banyak digemari masyarakat? Kemarin sih ini kan tren penjualan gini naik turun, apalagi kemarin di masa pandemi itu ya sedikit banyaknya mempengaruhi sedikit jualan kita. Tapi perlahan-perlahan pandemi kita bisa lewati, penjualan juga semakin naik ya atau meningkat. Nah terutama sekarang ini kan ada Agya kita kemarin, Agya yang juga pari laris kemarin, ya sempat pari laris Agya kemarin. Nah dengan kemunculannya Rise itu kemarin akhirnya bisa lagi
mendominasi penjualan kita. Ya, Agia itu bisa berpindah lagi ke Rais sekarang ini. Itu lagi yang paling banyak yang laku ya, terutama di cabang saya sendiri di Alauddin. Nah, kemudian ketika ini muncul lagi ada namanya Avanza dan Pelos, itu yang produk unggulan kita yang muncul kembali. Tapi Avanza dan Pelos ini kan bukan termasuk Citikar. Nah, tapi pada masyarakat biasa kita atau konsumen kita, ya Citikar ataupun Suki itu dia masih banyak yang tidak terlalu paham gimana digunakan, di daerah mana digunakan, terutama Citikar. Tapi Citikar pada prinsipnya itu yang berpenumpang 4 orang saja ya maksimalnya. Saya kira itu. Ya. Tapi kalau untuk di konsumen Bapak sendiri, untuk para pecinta Kala Toyota ini sebenarnya banyak yang suka dengan model City Car Up yang mana nih Pak? Yaris atau Agya atau yang mana nih Pak? Kalau ini kan juga tergantung daripada segmen customer kita. Kalau untuk kaula muda ya, anak-anak muda semua itu mungkin ya larinya ke Yaris. Tapi kalau untuk mungkin ibu-ibu juga ya bisa ke Agya atau ibu-ibu muda Agya barangkali. Ya, tapi kemunculannya juga ini Rais ya bisa pilihan customer bisa bergeser ke Rais saat ini. Iya. Lagi yang mendominasi lagi sekarang Rais. Ya, itu di cabang saya itu Rais lagi yang mendominasi jualan kita. Baik Pak, tapi sebenarnya untuk Rais sendiri itu keunggulannya ada apa sih Pak? Kenapa menjadi salah satu yang paling banyak diminati juga atau membuat interak tersendiri? Apa sih keunggulannya Pak? Keunggulannya itu pertama itu kalau di kelasnya itu yang paling lengkap fitur-fiturnya, ya. Kemudian ya fitur yang paling lengkap yang dimiliki. Kemudian yang kedua tampilan daripada eksteriornya itu sangat sportif, ya, sangat sportif. Itu yang saya pikir itu yang bisa menjadi daya tarik daripada pelanggan kita. Di samping kalau untuk genangan juga saya kira kalau tipe seperti Rais itu bisa saja lewati. Yang ketinggian air ya bisa sampai selutut itu bisa lewat. Kenapa saya katakan bisa lewat? Karena dia sudah mempunyai ban ukuran yang sudah besar. Dia ukurannya sampai 17 inci, ya, 17 inci. Kemudian juga celah kolong antara jalanan dengan mobil tersendiri itu sudah sangat tinggi ya, tinggi. Jadi itu mungkin menjadi alasan daripada customer kita atau customer Toyota memilih Rais saat ini. Nah, baik Pak Nasir, selanjutnya mungkin dengan customer Toyota yang dimiliki seperti ini, apakah ada pengaruh penjualan juga Pak di tengah wabah pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun lalu? Itu seperti apa Pak kalau di Kala Toyota sendiri? Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ya, tahun 2020, memang sangat signifikan sekarang lagi jualan kita. Itu bisa malah kalau saya lihat dengar ini secara data kita itu malah lebih tinggi daripada tahun 2019 kemarin. Ya, ini ya masyarakat Sulawesi Selatan kayaknya tidak terlalu berpengaruh dengan namanya pandemi, tetap berpunya namanya penjualan. Dan memang sih sebenarnya ada di bulan-bulan berapa itu sedikit agak turun, tapi kembali lagi. Ya, sama dengan bengkel. Di bengkel kemarin atau kita PPKM di bulan Agustus kalau tidak salah itu yang pertama itu sempat juga anjlok bengkelnya kita karena kita dibatasi masuk aktivitas bengkel ditutup sebagian, tapi lambat tahun kembali lagi naik ya, sudah kembali seperti normal saat ini. Begitu juga penjualan. Saya kira ya begitu. Wow, keren sekali ya Pak. Sekalipun wabah pandemi dan PPKM, tapi customer Kala Toyota ini kayaknya tidak berpengaruh, tetap beli-beli mobil aja ya Pak ya. Itu mungkin juga karena banyak promo sekarang. Iya, betul sekali Pak. Baik Pak Nasir, nah untuk di Kala Toyota sendiri ini,
City Car mungkin menjadi salah satu favorit di customer Kala Toyota juga ya Pak ya. Tapi sebenarnya yang menjadi pembanding antara City Car dengan mobil seperti Avanza dan yang lain itu apa sih Pak yang membedakan? Apakah dari target marketnya atau dari apanya Pak? Sebenarnya itu kita bisa lihat memang peminat ya daripada masyarakat kita semua, terutama di perkotaan yang notabene mungkin kotanya sudah padat. Tentunya setiap keluarga yang sudah mungkin mapan atau mungkin berkecukupan ekonominya, pasti di dalam keluarganya pasti ada namanya City Car, yang dimana City Car tersebut digunakan untuk keperluan atau mobilitas keseharian di dalam aktivitas baik itu usaha sendiri atau kegiatan yang lainnya barangkali, sehingga pilihan daripada customer itu bisa jatuh kepada City Car. Karena kenapa? Itu kan mobilitasnya yang sangat simpel digunakan. Mau cari parkiran gampang, mau kemana jalan-jalan padat, tidak terlalu ribet gitu ya. Saya kira demikian, Bu. Iya, jadi mungkin City Car ini lebih kepada mobil untuk family time ya Pak ya. Jadi kita bisa nikmatin waktu bersama keluarga, jalan-jalan, having time. Mungkin ada juga beberapa pendapat yang mengatakan kalau mobilnya ini kecil, cukup, tapi menarik gitu ya Pak ya. Betul. Baik, selanjutnya mungkin Baik Pak Nasir, selanjutnya mungkin kita mau membahas mengenai strategi penjualan untuk City Car juga maupun di bengkel Kala Toyota. Seperti apa itu Pak? Saat ini kan strateginya kita di mana setiap minggunya juga ada namanya gathering online, yang dimana diperuntukkan untuk customer kita yang tidak sempat bangkai datang ke showroom kita untuk melihat langsung unitnya kita. Nah, melalui kegiatan atau aktivitas gathering online yang sejak pandemi tahun lalu kita laksanakan, itu cukup banyak peminat ya. Karena tanpa datang ke showroom itu bisa dijelaskan dengan detail, baik harga, baik diskon, baik kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan daripada produk tersebut. Ya. Tapi selama proses penjualan nih Pak, untuk Pak Nasir sendiri ataupun selama bergelut di Kala Toyota, bahkan sekarang sudah menjadi kepala bengkel Kala Toyota di Alauddin ya khususnya. Apa sih Pak tantangan yang paling sering dihadapi di dunia di Kala Toyota sendiri, di dunia penjualan mobil nih, ataupun juga di bengkel khususnya? Iya, tantangan terbesar tantangan terbesar yang saya kira yang sering kita hadapi itu adalah bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik, ya, service excellent yang kita selalu tawarkan kepada customer kita. Tapi tentunya walaupun barangkali kita sudah melayani dengan baik, melayani dengan hati yang tulus, tapi namanya customer itu masih ada saja mungkin yang tidak puas dengan kita. Tentunya ini terus yang kita bisa improve, yang kita bisa lakukan perbaikan terus menerus, bagaimana pelayanan terhadap customer kita bisa terus terpuaskan, baik itu dari segi layanan servisnya kita di bengkel atau dari segi penjualan kita. Dan tidak lupa juga itu terkait dengan kesediaan suku cadang kita yang siap selalu kita siapkan di gudang spare part kita. Saya kira itu. Baik, dengan semuanya tadi yang disebutkan dari pelayanan servis dan juga strategi penjualan yang tadi ditawarkan, tentu saja itu menjadi hal pokok dan penting dalam berbisnis khususnya di Kala Toyota dan juga di dunia penjualan City Car itu sendiri ya Pak Nasir ya. Nah, iya. Pak, kita berbicara mengenai City Car dari tadi nih, dan juga mobil-mobil yang ketika menerjang banjir. Sekarang untuk di Kala Toyota sendiri, Tribuners mungkin pada pengen tahu nih Pak, apakah ada inovasi di tahun yang akan mendatang, atau ada nggak sih mobil terbaru yang nanti akan dikeluarin dari Kala Toyota Pak?
Kalau yang saya tahu ya untuk saat ini Iya. kayaknya sudah belum ada yang saya dengar-dengar ya. Karena Avanza sudah ada, ya, Veloz sudah ada, ya. Tapi namanya dunia marketing atau inovasi dari produk itu sendiri itu tidak berhenti sampai di situ. Itu bisa jadi ada lagi namanya biasa perubahan yang kecil saja. Bisa jadi Avanza dirubah lagi sedikit, atau Agia lagi dirubah lagi tampilannya sedikit. Minor change namanya. Itu tetap ada selalu. Itu akan terus diimprove, dan tiada hentinya barangkali. Diibaratkan sama dengan iPhone barangkali. iPhone berapa? Dari iPhone 6 sampai sekarang sudah iPhone 13. Itu tidak sama juga dengan Toyota seperti itu. Ya, saya kira itu. Iya, seru sekali ya Pak, bener banget kalau kita mau ngikutin tipe mungkin akan ada terus pasti inovasinya, tapi waktunya mungkin akan mensupport juga kapan dia akan berinovasi, kapan dia akan diganti lagi dengan tipe-tipe yang lebih unik atau yang seperti sesuai dengan permintaan konsumen juga. Nah baik Pak, kalau untuk di bengkel Toyota sendiri ini sebenarnya ada gratis service nggak sih Pak? Kalau untuk saat ini, itu kan kalau gratis service itu udah lama sebenarnya. Ya, semua pembelian unit itu gratis service. Ya, selama kurang lebih 4 tahun ya. Oh dari iya. Ya, kecuali spare part yang dibayar. Apa-apa saja, item apa saja yang perlu diganti di dalam service berkala tersebut. Itu semua biaya service itu sudah free. Itu sudah lama program kita. Malah sekarang saat ini yang ada promonya lagi ada namanya free oli 2 liter ya. Free oli 2 liter. Ya, itu ada juga diskon spare part yang beberapa macam, ada subbreaker, ada kampas rem, apalagi itu penghapus kaca itu ada diskon saat ini juga. Dimana kalau musim hujan begini memang kita harus siapkan kendaraan kita dengan betul-betul prima ya, karena ya kita tahu lah kalau musim hujan aktivitas kita juga tidak bisa berhenti. Betul, tetap Pak. Jalan, mobilitasnya juga kita tetap jalan, sehingga kendaraan kita butuh yang prima juga dijaga ya. Iya, betul sekali. Karena itu juga sebenarnya untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari Pak, jadi memang kita harus betul-betul smart dalam memilih dan untuk keberlangsungan yang cukup panjang pastinya pemakaiannya. Nah, kalau untuk kita sekarang mau bahas masalah marketing nih Pak. Sebenarnya kalau untuk promo, ada apa aja sih di Kala Toyota sendiri dan khususnya di bengkel Kala Toyota di cabang Alauddin yang Bapak pegang saat ini? Kalau di bengkel, itu tadi yang saya bilang ya, ada program oli 2 liter, di mana mobil-mobil lama yang tidak pernah lagi datang servis, mungkin yang 9 bulan lalu servis, tapi selebihnya tidak pernah datang, itu akan mendapatkan oli 2 liter. Ya, kalau datang melakukan servis berkala di cabang Alauddin. Ya. Kemudian juga ada voucher senilai 100.000. Itu bisa kita fogging atau dispekta mobilnya kendaraan customer, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara gratis, cuma dibayar 100.000. Itu ada vouchernya 100.000, dibayar 100.000, itu kita periksakan secara total kendaraan pada pelanggan kita semuanya ya. Wow. Saya kira itu berlaku sekarang promonya ya. Dan saat ini promo tersebut ya kita bisa juga dapatkan di sementara ini berlangsung di di Mari ya, di Mall Mari sekarang ini. Ada di sekarang. Ada pameran dari kita mulai dari tanggal 9 barangkali tanggal berapa ya? Hari Jumat kemarin. Tanggal 5 sampai tanggal 19 ya Desember. Ada pameran Toyota di Mall Mari. Ya, baik Pak. Nah, setelah kita membahas mengenai strategi marketing dan juga khususnya penjualan
Mungkin ini kita nanti juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners, tapi sebelum itu satu pertanyaan lagi nih, khususnya buat Pak Nasir sebenarnya. Kalau untuk Pak Nasir sendiri, sebenarnya City Car ini disaranin nggak sih Pak, untuk kalau misalnya di samping peminatnya nih ya, untuk digunakan dalam melewati banjir, kita kembali lagi. Atau misalnya ada pilihan lain nih, pakai ini aja misalnya kayak gitu Pak. Kalau pilihan sih ya namanya untuk City Car yang tadi kita bahas untuk apa namanya Ya, mengatasi banjir. melewati ya di banjir ya sebenarnya kalau kita mau paksakan yang tadi yang saya bilang di batas ketinggian mobil itu sih sebenarnya kita tidak referensikan ya untuk seperti itu. Kita jujur bahwa tidak bisa kita sekat, kita pasain lewat kita air sampai kedalaman barangkali sampai lutut ya. Lutut artinya kalau lutut itu sudah setengah meter Bali. Artinya bisa fatal akibatnya nanti kalau semacam City Car dipasain. Ya, seperti itu. Sama halnya yang kemarin saya lihat di Kompres Minasa Ubah ya. Di situ ada satu kawasan yang betul-betul terendam. Ada saya lihat Agia lewat, bisa sih sebenarnya bisa. Tapi tadi yang tipsnya itu kita harus pahami betul. Saya bagi sedikit tipsnya yang paling bisa saya bagi ke barangkali yang sempat bergabung di hari ini. Yang pertama itu kita harus betul-betul kuasai kendaraan kita. Kemudian kedua, jika kita melewati genangan, kita harus pastikan gunakan gigi yang terendah, ya. Jangan kita pakai gigi yang bisa melaju dengan kencang. Artinya kalau mungkin transmisi yang manual itu gigi 2 atau 1 yang kita pakai, ya. Kemudian yang ketiga, tetap kita melihat ketinggian atau permukaan air yang di depan kita. Jangan sampai di depan kita malah lebih dalam, kita pasain terus lewat, itu saya tidak sarankan sebenarnya, saya tidak kasih referensi lah. Seperti itu City Car kita mau pasain lewat. Ya, karena itu kan mesinnya itu rendah sekali di bawah. Saya kira itu. Iya, wow. Jadi sama-sama tadi kita dengarkan mengenai trik dan tips sebenarnya kita sudah diberikan nih sama Pak Nasirnya langsung Tribuners ya. Jadi Tribuners khususnya para pelanggan ataupun juga customer setia Kala Toyota harusnya sudah bisa dan pandai untuk menggunakan City Car-nya. Dan tadi juga kita sudah membahas mengenai maksimalnya itu ada di mana, seperti itu. Baik Pak Nasir, kita masih punya waktu lagi. Kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan sama Tribuners, tapi kita pilih beberapa pertanyaannya Pak, boleh bantu dijawab nih. Kayaknya ini customer-customernya Kala ini yang kirim-kirim pertanyaan. Baik, saya pilihkan dulu Pak beberapa. Assalamualaikum dari Tirta 21. Assalamualaikum Pak Nasir. Saya mungkin juga termasuk langganan di Kala Toyota cabang. Oh ya, saya termasuk langganan di Kala Toyota juga cabang Alauddin. Salam kenal Pak. Saya selalu membawa kendaraan saya dalam keadaan dalam keadaan di saat banjir ataupun genangannya cukup tinggi. Apakah ketika saya membawa kendaraan saya perlu pelan atau bahkan agak kencang? Maaf Pak, tipe kendaraan saya adalah Agia. Mohon arahannya. Wow, langsung diminta arahan nih Pak. Silakan Pak Nasir untuk jawabannya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Saya coba jawab tadi bahwa kalau kita melewati suatu genangan, baik itu mungkin genangan yang mungkin cukup pendek atau mungkin treknya panjang, itu kita harus tidak boleh kencang. Pertama, harus kita gunakan tadi yang saya bilang pelan, artinya kecepatan maksimal antara 5 sampai 10 km per jam. Kenapa kita lakukan kecepatan seperti itu? Itu kita mencegah luapan atau riak daripada air yang kita lewati. Tentunya kalau kencang, biasan air akan mungkin bisa terhempas naik di
kabin atau ruang mesin. Di mana kalau masuk ruang mesin itu kan agak fatal di sana. Di mana ada saringan udara, ada mungkin kotak sekring yang ada di situ, itu yang kita cegah. Kenapa kita mesti pelan supaya air itu tidak terbias naik di mesin. Apalagi kalau mesin berputar kan pasti kipas, mungkin ada motor pen yang jalan, sempat jalan, itu bisa terhempas kemana-mana airnya di ruang mesin, sehingga bisa menjadikan kendaraan kita akan mogok di tengah genangan. Saya kira itu. Baik, semoga bisa bantu menjawab ya Pak. Terima kasih juga atas pertanyaan dan terima kasih Pak Nasir untuk jawabannya. Kita masih ada satu pertanyaan lagi nih. Jadi Tribuners kita pilih ya pertanyaannya karena kita juga akan menjawab pertanyaan kedua. Ini tadi kan cowok, kita sekarang ke cewek lagi nih Pak. Ini ada dari Mbak Dwi. Halo, selamat siang Pak Nasir, salam kenal. Hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Sebenarnya saya penggemar City Car, model City Car, dan ayah ibu saya juga senang untuk mengendarai model City Car, di samping karena modelnya juga harganya yang cukup bersahabat. Baik, yang juga cukup bersahabat. Nah, selanjutnya Pak, sebenarnya untuk model City Car sendiri, apa sih hal yang paling rawan ketika mobil itu tiba-tiba mati? Bukan saja hanya karena di genangan air. Jika misalnya tiba-tiba mati. Oh, mungkin pertanyaannya singkatnya, apa saja sebenarnya Pak hal yang paling rawan dalam City Car ketika mengalami kerusakan? Mungkin seperti itu dari Mbak Dwi. Saya singkat. Silakan Pak Nasir. Sebenarnya sih yang namanya City Car maupun ya SUV ya atau sporty itu sebenarnya tidak ada yang atau ada mobil yang rawan diciptakan untuk bilang ini yang paling sering rusak atau menyebabkan kendaraan mogok. Ada hal yang paling penting, itu mungkin paling di bagian aki. Karena memang akinya juga kecil, diciptakan seperti itu, kapasitas ampernya juga kecil, sehingga itu mungkin juga bisa menyebabkan mobil tidak bisa di starter atau mungkin beberapa lama itu tidak bisa di starter atau akinya swat. Saya kira ya, itu yang biasanya yang sering paling aki City Car-nya ya. Aki. Baik Pak Nasir, terima kasih untuk jawabannya, dan kita juga sudah sampai pada sesi akhir ngobrol otomotif kita. Dan terima kasih banyak Pak Nasir Umar selaku Kepala Bengkel Toyota Lauudin untuk pemaparan, sharing diskusi, dan juga berbagi ceritanya mengenai tips aman melewati banjir untuk mobil City Car. Dan pastinya saya juga menyampaikan kepada seluruh Tribuners dan juga customer setia dari Bengkel Toyota Lauudin dan juga pastinya Kala Toyota untuk lebih smart dalam menjaga menjaga mobilnya, juga sering-sering diservis, dan bukan hanya itu, di tengah mobilitas kita yang lebih banyak di luar, pastinya harus tetap mewaspadai hal-hal yang bisa membuat mobil kita juga menjadi rusak, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir Umar. Jadi ada trik-trik dan tips nih yang tadi dibagikan sama Bapak. Baik Pak Umar, terima kasih banyak untuk waktunya sudah sharing pada sore hari ini. Oke, makasih. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Semoga bisa bertemu lagi. Baik, terima kasih Tribuners, Anda telah menyaksikan program Bincang Otomotif, dan pada edisi kali ini sampai bertemu pada episode-episode yang akan mendatang dengan narasumber-narasumber yang pastinya asik-asik juga. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.